itu sastra? Sastra merupakan ungkapan atau ekspresi seseorang yang dituangkan melalui tulisan maupun lisan yang diungkapkan berdasarkan pemikiran, imajinasi, maupun pengalamannya. Sastra anak merupakan karya dari seseorang, hasil ungkapan pemikirannya yang mudah dimengerti dan dipahami anak, serta bersifat menyenangkan dan mendidik. Tujuan apresiasi sastra meliputi 3 hal. Yang pertama, agar siswa mampu menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian dan memperluas wawasannya dalam kehidupannya. Yang kedua, agar siswa mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam berbahasa. Yang ketiga, agar siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Nah, tujuan apresiasi sastra tersebut dituangkan atau dicapai melalui pembelajaran puisi, pembelajaran drama, dan pembelajaran prosa. Apresiasi sastra memiliki fungsi sebagai cara untuk memberikan penilaian, edukasi, dan empati terhadap sebuah karya seni atau sastra, dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan rasa cinta terhadap karya bangsa, serta sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam berbagai hal. Pembelajaran apresiasi sastra di sekolah dasar terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada apresiasi sastra reseptif. Yang kedua, ada apresiasi sastra ekspresif. Apresiasi sastra reseptif yaitu menekankan pada proses penikmatan yang dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama atau pembacaan puisi. Yang kedua, ada apresiasi sastra ekspresif atau produktif yang dapat dilakukan dengan mengajak siswa dengan menulis dan mendeklamasikan puisi, menulis cerita atau sinopsis cerita atau bermain drama. Bentuk-bentuk apresiasi sastra secara umum antara lain yang pertama ada puisi. Puisi merupakan karya sastra yang paling imajinatif dan mendalam mengenai alam sekitar, diri sendiri, termasuk hubungan manusia dan Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun jenis-jenis puisi yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Yang kedua ada prosa. Prosa merupakan karya sastra yang tidak dilihat dari bait demi bait, melainkan dilihat melalui alinea dengan merangkaikan unsur-unsur waktu, tempat, suasana, kejadian, alur peristiwa, pelaku berdasarkan tema cerita yang diperoleh secara imajinatif. Selanjutnya, prosa juga dikelompokkan atas prosa lama dan prosa baru. Yang ketiga ada drama. Drama merupakan konflik cerita manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan atau action di hadapan penontonnya. Dapat perbedaan dari ketiga jenis sastra tersebut, yaitu di mana puisi dilakukan dengan membaca secara monolog, berbeda dengan drama. Drama itu membacanya dalam bentuk dialog. Dialog ini dapat dilakukan 2 orang atau lebih, sehingga cerita itu lebih hidup. Lalu berbeda pula dengan prosa. Prosa tersendiri adalah adanya cangkokan dari perubahan dialog ke monolog. Perubahan tersebut dikarenakan pada prosa teks yang dituliskan secara paragraf supaya lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Apresiasi Bahasa dan Sastra Indonesia SD akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan dalam apresiasi sastra.
Baik, yang pertama yaitu ada pendekatan parafrastis. Jadi pendekatan parafrastis ini yaitu sebuah strategi pemahaman untuk mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan oleh pengarang dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang berbeda dengan pengarang. Jadi maksudnya yaitu menggunakan bahasa, kata-kata atau kalimat kita sendiri. Nah, tujuan akhir dari pendekatan parafrastis ini yaitu untuk menyederhanakan pemakaian kata dari pengarang sehingga pembaca lebih mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Selanjutnya yaitu pendekatan emotif. Pendekatan emotif dalam mengapresiasi sastra adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajukan emosi atau perasaan pembaca. Ajukan emosi itu dapat berhubungan dengan keindahan penyajian dan emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan yang lucu dan menarik. Selain itu, tujuan pendekatan emotif yaitu diharapkan pembaca mampu menemukan unsur-unsur keindahan maupun kelucuan yang terdapat dalam suatu karya sastra. Yang ketiga yaitu adalah pendekatan analitik. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk memahami gagasannya. Jadi dari bagaimana cara pengarang tersebut menampilkan gagasan atau mengimajinasikan ide-idenya, serta dari bagaimana sikap pengarang itu dalam menampilkan suatu gagasan-gagasannya. Nah, unsur yang membangun karya sastra terbagi atas dua, yaitu unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Contohnya seperti amanat, bahasa, tema, alur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah unsur ekstrinsik yang berasal dari luar karya sastra tersebut. Contohnya seperti latar belakang pengarang, terus ada sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu pendekatan mimetik. Nah, pertama kita harus ketahui dulu definisi dari mimetik atau pengertian mimetik. Jadi mimetik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata mimesis yang artinya bisa imitasi, meniru, tiruan, atau perwujudan. Nah, secara umum mimetik ini dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai suatu tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Nah, selanjutnya kita ke sejarah singkat mimetik. Jadi mimetik ini dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles dan pertama kali dipergunakan dalam masa kemasan filsafat Yunani kuno. Mimetik ini sangat mempengaruhi teori-teori yang mengenai seni dan sastra di Eropa dan Luxembourg. Selanjutnya ada contoh-contoh karya yang menggunakan pendekatan mimetik, yaitu yang pertama ada pada puisi dengan judul Rahasia Hujan karya Harry Isnaini. Yang kedua itu ada novel dengan judul Surat Kecil untuk Tuhan karya dari Agnes Davronar. Lalu yang ketiga itu ada pada puisi dengan judul Senja di Pelabuhan Kecil karya Khairil Anwar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan struktural. Pendekatan strukturalisme merupakan kajian terhadap unsur pembentuk karya sastra. Unsur intrinsik seperti tema, karakter, tokoh, plot, setting, dan amanah, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Tujuannya adalah menyatukan antar unsur yang ada untuk memperoleh makna secara total. Struktur formal karya sastra adalah struktur yang terrefleksi dalam suatu teks. Jadi, pendekatan struktural adalah suatu pendekatan yang memfokuskan pada analisis terhadap struktur karya sastra. Puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair menggunakan bahasa yang singkat, padat, indah, dan penuh makna. Bahasa puisi terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa puisi dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan karya puisi juga mengandung nilai estetikanya tersendiri. Unsur puisi terdiri dari dua unsur. Yang pertama yaitu struktur fisik. Adalah bagian pendukung dari sebuah puisi yang mengacu pada bentuk puisi. Adapun struktur fisik sebuah puisi yaitu tipografi atau perwujudan puisi, diksi, gaya bahasa, kata kongkak, rima, dan imajinasi. Yang kedua yaitu struktur batin, mengacu kepada isi tersirat dalam bait-bait puisi. Bagian-bagian dari struktur batin puisi yaitu makna, rasa, nada, dan amanat. Puisi baru. Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah, baris, suku kata, maupun rima. Menurut isinya, puisi baru dibedakan atas yang pertama ada balada, adalah puisi berisi kisah atau cerita. Yang kedua ada himne, adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Yang ketiga ada ode, adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Yang keempat ada epigram, adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. Yang kelima ada romance, adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Yang keenam ada elegi, adalah puisi yang berisi ratap tangis atau kesedihan. Dan yang terakhir ada satire, adalah puisi yang berisi sindiran atau kritik. Jenis puisi berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi dan gagasannya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, puisi naratif, merupakan puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan dari penyair. Contohnya, balada dan romansa. Yang kedua, puisi lirik adalah bentuk puisi yang mengekspresikan perasaan emosional dan personal. Contohnya, elegi, serenada, dan ode. Yang ketiga, puisi deskriptif, merupakan penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Apresiasi puisi anak. Apresiasi puisi anak secara reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan penghayatan terhadap karya sastra puisi anak-anak. Nah, untuk mengapresiasi karya sastra puisi anak, hal-hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, membaca teks puisi secara utuh. Yang kedua, menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam puisi, seperti tema, amanat, rasa, dan nada. Yang ketiga, melibatkan daya khayal dalam isi puisi. Dan yang keempat adalah menemukan manfaat dari puisi itu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu mengenai apresiasi puisi dengan pendekatan struktural. Pengertian dari pendekatan struktural merupakan alat untuk mengkaji puisi berdasarkan struktur yang membangun puisi. Aminuddin menyebut bahwa dengan pendekatan struktural ini merupakan proses mengkaji puisi dengan sistematis, objektif terhadap unsur implisit di dalam puisi. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka pendekatan struktural di dalam puisi merupakan pendekatan yang secara sistematis, objektif, mengkaji puisi berdasarkan unsur-unsurnya serta fungsinya di dalam puisi. Prosedur di dalam analisis puisi dengan pendekatan struktural, yang pertama yaitu menentukan puisi yang akan dikaji, yang kedua memilih pendekatannya, akan memilih dengan pendekatan apa, lalu menganalisis puisi dengan menganalisis kumpulan puisinya, lalu membuat tabel analisis, dan dapat diinterpretasi puisinya, dan terakhir menarik kesimpulan dari puisi tersebut. Yang pertama yaitu menentukan puisi. Langkah pertama dalam mengkaji puisi dengan pendekatan struktural adalah menentukan puisi terlebih dahulu.
dalam menentukan puisi, mana yang perlu dikaji bergantung pada alasan peneliti. Yang kedua, yaitu memilih pendekatan. Pendekatan struktural ini adalah pendekatan yang menganalisis struktur yang membangun puisi, terdiri dari struktur fisik dan struktur batin. Dan yang ketiga ada menganalisis puisi. Sebelum masuk ke struktur batin, tentukanlah struktur fisik terlebih dahulu. Karena struktur ini yang paling mudah dipahami karena berbentuknya konkret. Di dalam struktur fisik terdapat 5 unsur di dalamnya, yaitu wujud puisi, diksi, kata konkret, gaya bahasa, dan citraan. Setelah melakukan analisis terhadap struktur fisik puisi tersebut, langkah selanjutnya adalah menganalisis struktur batinnya. Untuk mendapatkan tema, nada, suasana, dan amanat di dalam puisi, diperlukan pembacaan puisi berkali-kali. Nah, yang keempat ada menginterpretasi puisi. Setelah mendapatkan data dari hasil analisis atau tabel analisis yang telah kita lakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap puisi yang Anda teliti. Interpretasi merupakan proses memaknai puisi dengan mendeskripsikan struktur-struktur puisi yang terdapat dalam suatu puisi serta maknanya dalam puisi itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi, maka tahap selanjutnya adalah tahap menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan ini yang perlu diperhatikan bahwa kesimpulan menggambarkan hasil secara keseluruhan atas kajian yang telah kita lakukan terhadap puisi yang dianalisis. Oleh karena itu, kesimpulan tidak lagi berisi deskripsi argumen, melainkan catatan yang mengungkapkan kajian yang telah dilakukan. Selanjutnya, apresiasi puisi dengan pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik merupakan pendekatan dengan mengkaji karya sastra berdasarkan tanda-tandanya. Tanda-tanda tersebut merepresentasikan hal yang lain, bukan hal yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendekatan semiotik dalam puisi akan memperjelas makna yang selama ini menjadi tanda-tanda dalam ekspresi seorang penyair. Unsur-unsur dalam pendekatan semiotik. Yang pertama, yaitu hubungan yang bersifat alamiah antara penanda dan petandanya. Yang kedua, yaitu tanda yang penanda dan petandanya menunjukkan adanya hubungan alamiah yang bersifat kausalitas. Lalu ada penanda yang bentuknya menyerupai petanda. Ada apresiasi puisi dengan pendekatan artian pendekatan respon. Pendekatan respon merupakan sebuah pendekatan yang lebih menitik beratkan bagaimana timbulnya sebuah komunikasi antara pembaca dan teks. Sejalan dengan pernyataan tersebut, pendekatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pembacanya dalam bergaul dengan sastra. Macam-macam respon. Respon terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu pertama ada respon kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan, keterampilan, dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Kedua ada respon afektif, yaitu yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Terakhir ada respon konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan. Apresiasi puisi dengan pendekatan moral dan psikologi. Pengertian moral merupakan aturan kesusilaan yang meliputi norma untuk semua kelakuan, perbuatan, dan tingkah laku. Kehadiran moral dalam puisi dapat dipandang sebagai semacam saran terhadap perilaku moral tertentu yang bersifat praktis. Kepraktisannya karena ajaran moral disampaikan pada penggunaan bahasa yang sederhana. Dengan itulah anak dapat menelaah pesan yang ingin disampaikan penulis. Ilmu psikologi merupakan kajian tentang menguraikan kejiwaan seseorang dan dalam kaitannya dengan sastra. Dapat digunakan untuk meneliti alam bawah sadar pengarangnya atau pembuat karya sastra tersebut. Psikologi turut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan melihat dari sudut pandang kejiwaan, baik dari sudut pandang pengarang, tokoh, atau karya itu sendiri. Hubungan puisi dengan pendekatan puisi. Menurut Jetman, 1985 berpendapat bahwa
puisi dan psikologi memiliki pertautan yang erat, secara tak langsung dan fungsional. Pertautan tak langsung memiliki objek yang sama, yaitu kehidupan manusia. Psikologi dalam karya sastra Charles G. Jung menandakan bahwa psikologi mempelajari proses kejiwaan manusia. Maka psikologis diikuti serta dalam studi sastra, sebab jiwa manusia merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan dan kesenian. Psikologi dengan puisi selalu berhubungan dengan tercangkup dalam dua aspek, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dalam aspek ekstrinsik berbicara tentang yang berkaitan faktor-faktor pengarang dalam proses kreativitasnya. Sementara unsur intrinsik berbicara tentang unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam karya sastra seperti tema, perwatakan, plot, latar, dan amanat. Prosa adalah sebuah karya sastra yang disusun sehingga menjadi cerita yang disampaikan dengan menggunakan narasi. Prosa sendiri menggabungkan dua bentuk, yaitu bentuk monolog dan dialog. Dalam prosa fiksi terdapat unsur-unsur yang membangun yang disebut dengan unsur intrinsik. Unsur dalam prosa meliputi beberapa poin, yaitu 1. Tokoh atau penokohan. Pelaku dalam cerita yang mempunyai sifat dan peranan masing-masing. Tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama tokoh protagonis, tokoh dengan karakter yang baik. Yang kedua tokoh antagonis, tokoh dengan karakter yang jahat. Dan yang ketiga tokoh statis, tidak mengalami perubahan dalam prosa. Yang kedua alur atau plot, rangkaian peristiwa dengan sebab akibat. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada latar, menjelaskan tempat, waktu, dan lingkungan dari peristiwa yang diceritakan. Unsur prosa yang keempat yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Contohnya seperti majas dan pemilihan diksi yang indah. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara menyampaikan cerita. Contohnya sudut pandang pertama yaitu aku, sudut pandang ketiga yaitu dia atau mereka. Yang keenam ada tema. Tema merupakan inti pokok gagasan dari suatu cerita atau kisah. Contoh tema bisa seperti tema kasih sayang, isu sosial, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan kebaikan yang dapat kita ambil dari sebuah cerita atau kisah. Selanjutnya, genre prosa. Genre ini bukan sekedar nama karena membentuk ciri karya tersebut. Sedangkan pada prosa, kisahan yang dikembangkan oleh pelaku tertentu yang mempunyai peranan imajinasi untuk membentuk sebuah cerita. Genre prosa ini ada dua, yaitu ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama terdiri dari hikayat, sejarah, dan juga dongeng. Sedangkan pada prosa baru yaitu novel, roman, cerpen, riwayat, dan juga esai. Apresiasi prosa anak. Apresiasi prosa adalah proses penikmatan, pemahaman, dan penghargaan secara menyeluruh terhadap karya sastra prosa. Tujuannya untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Apresiasi dibagi menjadi 3, yaitu kritik, pujian, dan saran. Bekal awal yang harus dimiliki oleh seorang calon apresiator yaitu kepekaan emosi atau perasaan, pemilikan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan masalah kehidupan dan kemanusiaan, dan yang terakhir pemahaman terhadap aspek kebahasaan dan pemahaman terhadap unsur-unsur intrinsik karya sastra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pendekatan apresiasi prosa fiksi. Ada yang tahu nggak apa sih pendekatan apresiasi prosa fiksi itu? Oke, akan Ibu jelaskan ya. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu prosa fiksi. Jadi, prosa fiksi itu adalah suatu kisah atau cerita yang mempunyai tokoh, alur, latar, amanat, tema, dan sudut pandang. Contohnya itu seperti hikayat, dongeng, cerpen, dan novel. Sedangkan apresiasi itu adalah kegiatan menikmati suatu karya dengan cara menilai dan menghargai karya tersebut. Jadi, pendekatan apresiasi prosa fiksi itu adalah cara kita memandang suatu prosa fiksi agar bisa membantu kita untuk mengapresiasi prosa fiksi tersebut. Nah, anak-anak, kita bisa loh melakukan apresiasi prosa fiksi dengan bermacam-macam pendekatan. Yuk disimak apa aja sih pendekatan-pendekatannya? Let's go! Yang pertama, pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah cara kita memandang prosa fiksi dengan fokus terhadap kaidah bahasa. Jadi, melalui pendekatan ini, kita harus menilai apakah prosa fiksi tersebut sudah memiliki kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, di sekolah kami mengadakan pertandingan sepak bola. Kalimat tersebut belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar ya. Seharusnya di sekolah kami mengadakan pertandingan sepak bola. Imbuhan koma diberikan setelah kata sekolah karena kalimat di sekolah merupakan anak kalimat, yaitu keterangan yang ditaruh di awal kalimat. Yang kedua, pendekatan respon pembaca. Terdapat cara untuk melakukan respon pembaca. Pertama-tama, kalian dapat membaca suatu prosa fiksi seperti cerpen. Setelah selesai membaca, anak-anak bisa menanggapi cerpen tersebut dalam bentuk komentar atau tanggapan. Misalkan, dari suatu cerpen yang telah kalian pahami, kalian dapat menjawab pertanyaan dari guru, seperti siapa saja tokohnya, di mana latar tempat itu terjadi, dan bagaimana alur yang terjadi pada cerpen. Nah, pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan moral dan psikologi. Pendekatan moral berfokus pada jalan cerita dan amanat yang terkandung di dalam prosa fiksi. Kalian dapat mengambil pelajaran hidup dari suatu karya prosa fiksi. Contohnya dari kisah Maling Kundang. Kita mendapat pelajaran hidup untuk tidak boleh sombong dan selalu menghormati orang tua kita, khususnya ibu. Sementara itu, pendekatan psikologi dapat dilakukan dengan menilai unsur-unsur kejiwaan melalui perilaku tokoh-tokoh pada prosa fiksi. Jadi, kalian dapat menilai bagaimana masalah bisa terjadi pada suatu cerita melalui perilaku para tokohnya. Yang keempat, ada pendekatan feminisme. Feminisme adalah kesadaran bahwa kaum perempuan tidak diperlakukan adil seperti laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan feminisme ini dapat dilakukan dengan menilai suatu cerita yang berkaitan dengan ketidakadilan pada kaum perempuan, dengan tujuan untuk menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Contohnya adalah cerpen yang berjudul Rambutnya Juminten karya Ratna Indaswari Ibrahim. Nah, sekian pembelajaran tentang pendekatan-pendekatan pada apresiasi prosa fiksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drama berasal dari bahasa Greek atau Yunani yaitu draumai atau dran yang berarti berbuat, to act atau beraksi, dan to do atau bertindak. Dengan demikianlah secara etimologinya drama mengutamakan perbuatan, gerak yang merupakan inti hakikat dari setiap karangan yang bersifat drama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa drama adalah sebuah cerita yang membawakan tema tertentu dengan dialog dan gerak sebagai pengungkapnya.
Unsur-unsur drama terdiri dari dua unsur, yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Yang pertama unsur intrinsik yaitu ada tokoh atau pelaku cerita, yang kedua perwatakan atau penokohan, yang ketiga latar atau setting yang meliputi tempat, waktu, dan ruang, dan yang keempat yaitu ada tema atau ide dalam pembuatan drama. Dan yang kelima ada alur atau plot, yaitu jalan cerita, dan yang keenam amanat atau pesan dari pengarang. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Yang pertama ada latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang, dan yang ketiga nilai-nilai dalam kehidupan drama. Jenis-jenis drama dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada drama berdasarkan isi ceritanya, yang kedua ada drama berdasarkan cara penyajiannya, yang ketiga ada drama berdasarkan bentuknya, yang keempat ada drama berdasarkan masanya. Yang pertama, drama berdasarkan isi ceritanya. Contohnya yaitu ada drama tragedi, melodrama, komedi, dan dagelan. Yang kedua yaitu ada berdasarkan cara penyajiannya. Contohnya yaitu ada close drama, drama teatrikal, drama radio, dan drama televisi. Yang ketiga yaitu ada drama berdasarkan bentuknya. Contohnya yaitu ada sandiwara, teater rakyat, opera, sendera tari, pantomim, operet, tableau, pasi, wayang, mini kata. Yang keempat yaitu ada drama berdasarkan masanya. Contohnya yaitu ada drama baru atau modern, yang kedua yaitu ada drama klasik atau drama lama. Secara umum, pengertian drama anak adalah sebuah teks yang bersifat dialog dan isinya membentangkan sebuah alur. Dapat juga dikatakan bahwa drama adalah sebuah karya sastra yang bertujuan untuk menggambarkan kehidupan dengan mengemukakan emosi lewat lakuan dan juga dialog. Lazimnya dirancang untuk pementasan di atas panggung. Sedangkan secara khusus, pengertian drama anak adalah proses lakuan anak sebagai tokoh dalam berperan, mencontoh, ataupun meniru gerak pembicaraan seseorang, menggunakan ataupun memanfaatkan pengalaman dan juga pengetahuan tentang karakter dan situasi dalam suatu lakuan, baik dialog maupun monolog, guna menghadirkan peristiwa dan rangkaian cerita tertentu. Tidak jauh berbeda dari unsur pembangunan karya sastra yang lain, yaitu prosa ataupun puisi. Karya sastra drama anak-anak mempunyai dua unsur pembangun. Yang pertama ialah unsur intrinsik dan yang kedua ialah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung berada dalam karya sastra, yaitu drama anak-anak, yang merupakan kesatuan dari struktur intern, sedangkan unsur ekstrinsik adalah segala macam unsur yang berada di luar karya sastra, yaitu drama anak-anak. Unsur ekstrinsik ini dianggap sebagai bagian dari keseluruhan struktur yang membangun sebuah karya sastra, yaitu drama anak tadi, jika ia terbukti memberi pengaruh terhadap keseluruhan karya tersebut. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan dalam apresiasi drama. Apresiasi adalah sikap seseorang pembaca dalam menghargai suatu karya sastra, baik puisi, prosa, maupun drama. Apresiasi drama berkaitan dengan kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan drama, yaitu mendengar dan berakting dengan penuh penghayatan yang sungguh-sungguh. Kegiatan ini membuat orang mampu memahami drama secara mendalam, merasakan cerita yang ditayangkan, serta mampu menyerap nilai-nilai yang terkandung dalam drama, dan menghargai drama sebagai seni dengan kelebihan dan kekurangannya. Pendekatan apresiasi drama yang pertama yaitu pendekatan struktural. Jadi, analisis struktural itu merupakan salah satu kajian kesusastraan yang menitikberatkan pada hubungan antar unsur pembangun karya sastra. Dalam drama terdapat beberapa unsur. Drama yang dibangun dari sejumlah unsur akan saling berhubungan secara saling menentukan, sehingga menyebabkan drama tersebut menjadi sebuah karya yang bermakna hidup. Struktur drama yang hadir di hadapan pembaca atau penonton merupakan sebuah totalitas. Unsur-unsur dalam drama yang termasuk dalam pendekatan struktural yaitu terdiri atas tema drama, alur atau plot drama, tokoh dan penokohan,
dan amanat. Selanjutnya yaitu apresiasi drama dengan pendekatan moral. Pendekatan moral yaitu pendekatan yang didasarkan pada kritik moral yang menuntut fungsi didaktis dalam karya sastra, salah satunya yaitu dalam apresiasi drama. Moral diartikan sebagai suatu norma etika tentang kehidupan yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat. Dalam apresiasi drama, moral digambarkan dengan menawarkan model kehidupan yang diidealkan dengan kehidupan pengarang. Penonton dapat menangkap pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam apresiasi drama yang telah ditampilkan. Istilah moral ini juga sering dikaitkan dengan motif, maksud, dan tujuan berbuat. Drama dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis pada apresiasi drama sama seperti pendekatan sosiokultural pada apresiasi drama. Adapun maksud dari pendekatan ini adalah menghubungkan antara apresiasi drama dengan aspek masyarakat. Pendekatan sosiologis ini menyatakan bahwa apresiasi drama tidak akan pernah lahir dari kekosongan sosial. Pendekatan sosiologi ini menganalisis manusia dalam masyarakat dengan proses pemahaman mulai dari masyarakat ke individu. Perlu diingat bahwa suatu karya tidak bisa dipahami secara utuh jika dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan atau peradaban yang telah menghasilkannya. Selanjutnya ada pendekatan psikologi sastra. Pendekatan psikologi sastra dapat diartikan sebagai suatu cara analisis berdasarkan sudut pandang psikologi. Nah, sudut pandang psikologi ini adalah sudut pandang yang bertolak dari asumsi bahwa karya sastra selalu membahas tentang kehidupan manusia, tentang peristiwa kehidupan manusia yang merupakan pancaran dalam menghayati dan menyikapi kehidupan. Akan tetapi, mengkaji karya sastra ini dapat dilihat pada segi kejiwaan tokohnya. Nah, ada 3 macam pendekatan dalam psikologi sastra ini menurut Endraswara. Yang pertama ada pendekatan tekstual, yang kedua ada pendekatan represif, dan yang ketiga ada pendekatan ekspresif. Fase pembelajaran apresiasi sastra anak di sekolah dasar, istilah apresiasi berasal dari bahasa Latin appreciatio, yang berarti mengindahkan atau menghargai. Menurut Squire dan Taba, Aminuddin 2004-34-35, bahwa apresiasi melibatkan 3 unsur intrinsik, yaitu aspek kognitif, aspek emotif, dan aspek evaluatif. Dalam konteks yang lebih luas, istilah apresiasi menurut Goff memiliki beberapa makna, yaitu pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin, yang kedua pemahaman dan pengungkapan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan. Menurut Welek dan Warren, unsur-unsur sastra yang dianalisis antara lain berdasarkan stratanya. Yang pertama ada sistem bunyi, eufoni, dan irama. Yang kedua ada kesatuan makna dan gaya bahasa. Yang ketiga ada imaji dan metafora. Yang keempat ada simbol dan sistem simbol. Dan yang kelima ada metode dan teknik. Selanjutnya, klasifikasi kegiatan apresiasi sastra berdasarkan tujuan meliputi 1. Ketepatan apresiasi, 2. Kedalaman apresiasi, 3. Keluasan apresiasi. Para siswa juga harus menggunakan pengetahuan lain. Dari kegiatan ini diharapkan siswa peka terhadap nilai ekstrinsik dan juga menyadari bahwa kedudukan sastra sebagai lembaga masyarakat. Secara umum, tahap-tahap perkembangan psikologis anak-anak sekolah dasar dan menengah dalam pemahaman bahasa antara lain yang pertama, tahap penghayalan yaitu ada umur 8-9 tahun, yang kedua, tahap romantik umur 10-12 tahun, yang ketiga, tahap realistik pada umur 13-16 tahun, dan yang keempat, tahap generalisasi yaitu tahap pada tahun 16 tahun dan seterusnya. Metode atau teknik pengajaran yang efisien dan efektif. Metode-metode tersebut adalah yang pertama metode diskusi. Diskusi adalah merupakan kegiatan yang menarik dilakukan dalam pengajaran sastra. Masalah yang dibahas dalam diskusi hendaklah menyangkut menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Bila tidak demikian, akan dapat menjurus kepada segi-segi pengetahuan, konsep, dan tidak terlalu bermanfaat. Yang kedua, metode atau teknik penalaran. Teknik
penalaran siswa mengenai karya sastra merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk pembinaan apresiasi sastra. Yang penting dalam hal ini adalah siswa dapat berpikir objektif dan berargumentasi yang logis tentang sesuatu. Dengan demikian akan lahir sikap kritis, analisis yang menjurus kepada kemampuan apresiasi kreatif. Yang ketiga, metode komparatif, yaitu kegiatan pengajaran yang memberi peluang kepada siswa untuk membandingkan dua atau lebih karya sastra yang memiliki topik yang sama. Yang keempat, metode atau teknik pembinaan kreativitas. Metode atau teknik mengarahkan siswa untuk dapat menghayati sastra dan penciptaan karya sastra. Teknik ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu teknik memecahkan persoalan, melatih imajinasi siswa, membaca ekstensif, yang terakhir menyelenggarakan diskusi panel. Yang kelima, metode impresif. Metode atau teknik ini dilakukan dengan jalan memperdengarkan suatu pembacaan puisi ataukah menyaksikan pertunjukan drama siswa, diberi kesempatan untuk meresapi atau mengimpresi puisi atau pementasan dan menyampaikan interpretasi masing-masing. Yang keenam yaitu metode atau teknik strata. Metode atau teknik ini dinamakan strata karena dikembangkan atau didapat dari tulisan Leslie Strata dalam bukunya Pattern of Language. 3 langkah pokok dalam teknik ini adalah penjelajahan, penafsiran, dan rekreasi. Cara melakukan setiap langkah tergantung kepada pilihan teknik pilihan kegiatan yang diinginkan guru dan siswa. Dengan demikian, metode ini memberi peluang besar siswa dan guru untuk bekerja sama dalam kelompok atau secara perorangan. Ketujuh, ada metode induktif model Taba. Hilda Taba mengemukakan metode ini berdasarkan 3 rumusan berpikir yang dapat diajarkan, yaitu berpikir dapat diajarkan, lalu berpikir adalah transaksi aktif antara individu dan data, dan terakhir proses berpikir berkembang berdasarkan urutan yang sesuai dengan hukum. Sasaran utama model ini adalah berupa keterampilan berpikir siswa di samping penguasaan pokok bahasan. Dengan kata lain, metode ini bermaksud mengajak atau mengajar siswa berpikir kritis yang berorientasi pada pendekatan proses. Metode model Gordon. Metode atau teknik mengajar sastra model ini dikembangkan oleh William J.J. Gordon sebagai teknik pemecahan masalah secara kreatif. Secara lebih khusus, Gordon menyarankan penggunaan 3 teknik yang saling berkaitan, yaitu A. Analogi personal, B. Analogi langsung, dan C. Selanjutnya ada metode atau teknik model Suchman. Pengajaran sastra dengan menggunakan model ini adalah merupakan bentuk variasi dari model inquiry yang mengandung 5 langkah karakteristik, yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Hipotesis, kemungkinan pemecahan masalah, 3. Pengumpulan pendapat untuk menguji hipotesis, 4. Revisi hipotesis, dan kelima pengulangan langkah 3 dan 4 untuk menemukan hipotesis yang disepakati. Di dalam pelaksanaannya, kelima langkah ini terpadu menjadi 3 fase sebagaimana yang terlihat dalam diagram tersebut. Dalam mengajarkan apresiasi sastra, dapat dipilih cara-cara berikut diantaranya. Yang pertama, peserta didik mendengarkan dan membaca cerita. Yang kedua, peserta didik menonton pementasan drama. Yang ketiga, peserta didik bercerita dan berdeklamasi. Yang keempat, peserta didik membaca nyaring. Yang kelima, peserta didik dapat membuat karangan. Selanjutnya, peserta didik dapat memainkan peran. Dan peserta didik dapat mendiskusikan hasil sastra yang telah dibaca, didengar, ditonton, dan dikarangnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi